Kajian Fathul Bari ya syarah kitab Sahih Al-Bukhari Kitab Riqaq tentang melembutkan hati, yang maksudnya memiliki kelembutan hati itu kebalikan dari orang kafir yang Allah menyebutnya mereka itu orang-orang yang keras hati. Mesti sebaliknya berarti ya. Orang-orang kafir yang keras hati itu dengan memiliki keras hati, maka hidayah itu nggak bisa masuk ke dalam hati mereka. Nah, memiliki kelembutan hati ini agar hati itu terbuka sehingga hidayah itu mudah untuk masuk. Nah, yang muaranya adalah menjadi mudah untuk taat. Ini perlu dicatat ya, untuk taat itu tidak mudah. Harus ini diantaranya, ya salah satunya ya memiliki kelembutan hati sebutannya. Sudah hampir ke ujung nih ya kajian ini karena memang sudah cukup lama nih ya. Sekarang ini bab ke-52, bab kemarin bab ke-51 sangat panjang ya pembahasannya karena hadisnya juga sangat banyak. Yang kemarin itu yaitu sifatul jannah wan nar. Ya, sifat surga dan neraka. Yang kemarin hadisnya ada 27 ya, ternyata tamat juga gitu ya kita kaji. Nah, sekarang bab ke-52, babun as-siratu jisru jahannam. Ini judulnya demikian ya, babun as-siratu jisru jahannam. Bab as-sirat itu jalan, artinya ya seperti di surat Al-Fatihah gitu, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau di dalam surat Al-Fatihah, kalau terjemah harfiahnya jalan lah gitunya, jalan. Nah, kalau yang ada di surat Al-Fatihah, jalan yang lurus itu abstrak. Bukan jalan yang lurus, itunya seperti jalan aspal gitu ya, jalan raya, jalan aspal yang lurus, bukan. Kalau di dalam Al-Fatihah as-siratal mustaqim, di sana adalah jalan hidup yang lurus, yang artinya cara gitu ya, cara hidup yang lurus, cara hidup yang benar. Nah, kalau di surat Al-Fatihah demikian itu ya, ihdinas siratal mustaqim itu ya, tunjukkanlah kami kepada gitu cara hidup yang benar itu bagaimana. Nah, kalau ini as-sirat di sini ya judulnya demikian karena dia babun as-siratu jalan jisru jahannam. Ini kalau dalam bahasa Arab itu ya, as-siratu jisru jahannamnya ini atap bayan, pasti tak apalin. Apaan tuh? Apa itu atap bayan? Atap bayan atau badal boleh, badalnya persisnya mending badal lah, jangan atap bayan mah, badal meleheng baru disebut badal mah apa. As-sirat jalan yang ternyata ya inilah penjelasannya, justru jahannam yaitu jembatan. Dan jahannam itu neraka jahannam. Jadi as-sirat yaitu ya, atau yang dimaksud as-sirat itu jalan di sini justru jahannam berupa jembatan jahannam. Nanti di dalam hadisnya ya jelas menerangkan demikian. Kenapa namanya jembatan jahanam, jembatan neraka gitu ya, disebutannya jembatan neraka. Nah, karena jembatan ini terbentang di antara dua tebing neraka.
Itu ya maknanya ya, karena jembatan ini itu terbentang di antara tebing dua tebing neraka. Nah, di bawah jembatan itu adalah neraka. Nanti ada yang saya kumpulkan segajanya. Kalau di sini yang ada di bab ininya, Imam Bukhari memasukkan satu hadisnya. Hanya ada satu di sini. Di bab ini Imam Bukhari ini memasukkan satu hadis yang kebetulan hadis ini sama dengan yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari dalam kajian kita juga dalam Kitabul Adzan. Imam Bukhari memasukkannya dalam bab keutamaan sujud. Kan baru kemarin ya, kebetulan kita kaji ini lagi hadisnya ini lagi, bosan ya tuh. Sama persis sih hadisnya. Nah, sehingga nih ya saya sengaja nih ya, nggak akan cukup juga sebetulnya ya, nggak akan cukup juga nih kalau menerangkan tentang as-sirat atau jembatan jahanam itu hanya dengan satu hadis. Nah, saya cari lagi, lumayan nih, nemu banyak nih hadisnya. Jadi saling melengkapi lah gitu ya. Tidak hanya berdasarkan satu hadis ini saja. Nah, kalau hadis ini, kalau yang kemarin mengikuti itu kajian Kitabul Adzan tentang keutamaan sujud, coba kita lihat nih hadisnya. Ya, yang ini sama. Kita baca sedikit saja nih ya, kalau yang ini nih ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala unasun ya Rasulullah hal naro rabbana yaumal qiyamah. Nah, orang-orang bertanya, para kata Abu Hurairah, orang-orang sahabat berartinya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Tuhan kita? Apakah kita akan melihat Allah pada hari kiamat? Faqala Rasulullah SAW menjawab, hal tudoruna fi syamsi laisa dunaha sahabun. Apakah kalian perlu berdesakan untuk melihat matahari pada waktu cuaca cerah? Kan yang kemarin ya persis sama nih. Nah, bagian di hadis ini bagian tentang tentang jisru jahanamnya ya, tentang neraka tentang jembatan jahanamnya. Nih yang ini nih yang kemarin juga sudah sini sih ya. Bagian yang ini nih. Wa yudrobu atau sedikit saja nih ya. Tadi pertanyaan demikian, apakah kita melihat Tuhan kita, melihat Allah pada hari kiamat? Nah, Rasulullah menjawab dengan pertanyaan yang tentunya jawabannya, apa kalian perlu berdesakan untuk melihat matahari pada waktu cuaca cerah, tidak ada awan sedikit pun? Ya tidak, Rasulullah. Nah, seperti itu maksudnya, seperti itulah. Tapi berproses, artinya kapan yang dimaksud melihat Allah nanti di akhirat itu kapan? Nah, prosesnya adalah manusia dikumpulkan, kemudian diperintahkanlah ikuti apa yang kalian sembah. Maka semua yang disembah oleh manusia di dunia itu dihadirkan, berbarislah manusia itu berdasarkan sembahannya masing-masing, yang kemudian sembahan itu berjalan lalu masuk ke neraka. Tinggallah orang-orang yang beriman, tinggallah orang-orang Islam yang menyembah Allah. Nah, mereka bertanya, Allah mana? Kan perintahnya ikuti apa yang kalian sembah. Kami menyembah Allah, Allahnya mana? Nah, kemudian Allah datang. Kalau di sini nih ada perbedaan lapan sedikitnya. Allah mendatangi mereka dengan bentuk yang lain. Fayatihimullahu fi ghairi suratil lati ya'rifuna. Allah mendatangi mereka dalam wujud
lain di luar atau tidak seperti yang mereka ketahui. Di sini sebutannya ya tidak dalam wujud yang tidak mereka ketahui atau tidak seperti yang mereka bayangkan lah, karena memang nggak pernah melihat Allah sebelumnya. Kemudian lanjutannya ya, mereka mengatakan kami akan tetap berada di sini hingga Tuhan kami mendatangi kami. Fa iza atana rabbuna arrafnahu, tiba-tiba muncullah Allah dalam wujud yang mereka ketahui, ya artinya kemudian mereka, oh ini benar Allah. Ya fayatihimullahu fi suratil lati yarifunahu faqulu ana rabbukum fayaquluna, nah barulah mereka mengatakan oh benar engkaulah Tuhan kami. Fayattabi'unahu, kemudian nah orang-orang ini orang-orang Islam gitu ya, karena tadi kafir sudahlah masuk neraka dengan apa yang mereka sembah semuanya. Fayudrabu jisru jahannam, nah dibentangkanlah, jadi adakanlah jembatan neraka, jembatan jahanam sebutnya. Faqala Rasulullah SAW fa'akunu awwala man yujizu wa du'aur rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Akulah yang pertama kali melewati menyeberangi jembatan tersebut, dan semua rasul berdoa ketika umatnya menyeberangi itu, semua rasul, semua nabinya gitu ya, nabinya masing-masing semua berdoa Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah selamatkanlah. Lanjutannya samalah hadis ininya dengan yang kemarin ya, yang kemudian mereka yang masuk neraka ingin Allah berkehendak merahmati mereka, maka Allah akan memerintahkan untuk mengeluarkan mereka. Ciri mereka adalah ada bekas sujud. Ya, orang-orang yang akan dikeluarkan dari neraka itu ada bekas sujud, ada asarus sujud. Ya, karena bekas sujud itu Allah haramkan kepada api neraka untuk membakar bekas sujud seseorang. Nah, dikeluarkanlah itu mereka di hadis yang kemarin ya. Allah memerintahkan malaikat petugasnya itu, karena malaikat itu ada penjaganya. Di surga juga ada malaikat penjaganya. Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka. Nah, dan malaikat mengenali mereka penghuni neraka yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan itu dari bekas sujudnya. Kalau kemarin ya kebetulan kan memang babnya bab keutamaan sujud. Imam Bukhari menyebutnya demikian, keutamaan sujud. Nah, perlulah hal ini ditekankan ya. Kalau ada keutamaan artinya ada yang harus diraih. Nah, kalau ada ini ada keutamaannya nih, berarti oh ada yang harus diraih dari hal tersebut, dari sujud. Caranya bagaimana? Itu kan bagaimana cara meraih keutamaan sujud ini? Lakukan sujudnya, karena kan keutamaan ini keutamaan sujud ya. Lakukan sujudnya dengan tiga kan sebetulnya ini sebetulnya kan untuk semua posisi sholat. Lakukan sujud terutama, berarti lakukan sujud itu dengan benar. Ya, lakukan sujud itu dengan benar, kemudian dengan sempurna dan tumaninah. Dan hal paling penting pada posisi sujud itu adalah lurusnya tulang punggung. Itu yang paling pentingnya dari sujud itu adalah lurusnya tulang punggung. Ya lurusnya pokoknya jangan melengkung gitu. Lurusnya tulang punggung. Nah, dengan cara demikian itu keutamaan sujud itu bisa didapatkan. Keutamaannya apa? Untuk yang masuk neraka saja akan dikeluarkan oleh Allah karena ada bekas sujudnya. Ya, artinya kalau untuk yang tidak masuk neraka dalam wujud lain, berarti kan keutamaannya itu didapatkan dalam wujud lain. Kalau orang yang ada bekas sujudnya gitu ya, keutamaannya bukan kalau sih memang di sini ada kan orang demikian ya, jadinya kalaupun masuk neraka
itu akan dikeluarkan oleh Allah karena ada bekas sujudnya. Disebut ada keutamaannya, itu berarti ada yang harus didapatkan, harus diraih. Artinya kan sujud jangan hanya sujud, ada keutamaannya di situ, harus didapatkan keutamaannya. Itulah sedikitnya kebetulan saja nih hadisnya sama itunya dengan yang kemarin tentang keutamaan sujud. Sekalian saja nih ya di itu nih bab masalah itunya tuh dimunculkan. Disebut keutamaan sujud, artinya ada keutamaan, ada keistimewaan. Apa maksudnya? Sujud itu ada keutamaannya, berarti ada yang harus diraih, berarti ya raih keutamaannya. Yang artinya kan, nah pada semua sebetulnya kan, pada semua yang disebut ada keutamaannya, berarti ada yang harus diraih. Dan cara meraihnya itu adalah ya sebetulnya intinya ya kerjakanlah dengan benar, kerjakan dengan benar, kerjakan dengan penuh kesungguhan. Artinya sujud nggak bisa asal sujud, ruku nggak bisa asal ruku. Kalau ruku artinya nggak bisa, ruku itu asal membungkuk, nggak bisa. Ya yang namanya ruku kan membungkuk gitu kan, tapi apa bisa dengan hanya membungkuk saja? Ya, ruku itu membungkuk, tapi bisa nggak meraih dengan rukunya itu melayak, artinya ya rukunya itu layak itu untuk diberi keutamaan oleh Allah. Sujudnya sama, ya sujud itu yang demikian, tapi layak nggak sujudnya itu gitu diberi keutamaan yang Allah sebutkan di sini. Ya, artinya kan tidak bisa sebetulnya, tidak bisa ruku sekedar membungkuk, sujud hanya sekedar apa sih posisi demikian gitu ya. Nah selanjutnya samalah di hadis ininya yang lanjutannya menceritakan orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka adalah orang yang badannya sudah menghadap surga tapi wajahnya masih ke neraka. Nah, kemudian merengeklah kepada Allah, merajuk, merengek, minta dipalingkan wajahnya karena nerakanya masih terasa. Nah, kemudian ya negolah dengan Allah sampai berkali-kali. nego dengan Allah. Ya Allah, palingkanlah wajahku. Boleh, tapi kalau aku kabulkan, kamu minta yang lain lagi nggak? Nggak, saya hanya minta satu saja yang itu, nggak akan minta apa-apa lagi. Aslina, cek Allah teh benar. Aslina, iya, deal, cek Allah teh. Begitu dipalingkan, terlihatlah surga. Aduh, tiga jauhan surga. Gitulah itunya kemarin perjalanannya. Akhirnya minta didekatkan. Setelah didekatkan, dia lebih ingin masuk ke surga. Karena orang itu kan berpikir, apa saya mesti di sini gitu, di luar pagar, di luar benteng, sementara surga di pinggirnya. Ya Allah, da abdi teh piraku. Bahasa di dunia teh abdi teh satpam, ya Allah cicing teh di luar pagar, piraku di dieu jadi satpam deui. Piraku di dieu jadi satpam deui teh. Jaga gerbang. Minta dimasukkan, yang akhirnya kan dimasukkan juga karena memang dikeluarkan dari neraka pasti masuk surga. Nah, hanya sedemikiannya perjalanannya yang akhirnya dimasukkan ke surga dan Allah menyebutkan jatah surga kamu itu 10 kali luasnya dunia. Itu yang paling rendah surganya. Jatah surga itu untuk kamu yaitu 10 kali luasnya dunia. Kita lihat riwayat yang lain lah, karena kalau ini hadis dibaca ini juga hanya pengulangan lah dari yang kemarin, isinya kebetulan kan belum lama. Nah, kita lihat riwayat-riwayat yang lain ya dengan redaksi yang berbeda, kemudian ada keterangan apanya gitu yang tidak ada di sini. Karena kalau di sini hanya seperti ini keterangan tentang jisru jahanamnya, tentang jembatan jahanamnya. Dibentangkanlah jembatan jahanam di mana di sepanjang jembatan itu ada besi-besi pengait yang entah seberapa besarnya. Ya, entah seberapa besarnya besi-besi pengait di sana.
yang itu tak selama setiap ada yang menyeberang di sana ya besi itu bergerak terus, ada yang kena. Nah itulah dia hanya sampai itu sajalah keterangan tentang jembatan jahanamnya. Nah, kita lihat riwayat yang lain nih. Satu nih ya, yang saya banyak sebetulnya, tapi banyak juga yang sama. Yang sama tidak saya masukkan ya, tidak saya tandai. Yang pertama nih riwayat yang lain nih ya, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6886. Nah ini hadisnya nih. Panjang pisan hadisnya ge. Kita baca terjemahnya saja nih. Meskipun kurang lebih sama, tapi ada perbedaan lafaz di sini nih ya. Kalau yang ini hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang tadi kan Abu Hurairahnya ya sahabatnya, ini sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri ini berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Nah, awalnya demikiannya sama. Dengan jawaban yang sama, apakah kalian kesulitan? Apakah kalian kesulitan melihat bulan pada bulan purnama ketika cuaca cerah? Nah, kemudian ini bagian ini saja nih ya. Manusia akan dikumpulkan, yaitu di mahsyar. Kemudian ada suara yang menyerukan, hendaklah setiap kaum pergi menemui yang disembahnya. Ya, hendaklah setiap kaum yang menemui yang disembahnya. Maka yang menyembah, atau di sini pemuja, di sininya ya kurang lebih samalah gitunya. Maka yang menyembah salib akan pergi bersama salib mereka. Yang memuja berhala menemui berhala-berhala mereka, dan yang memuja Tuhan bersama Tuhan-Tuhan mereka, hingga tinggal orang-orang yang menyembah Allah. Ya, baik yang benar-benar taat ataupun orang-orang yang durhaka, tapi menyembah Allah ya, menyembah Allah itu baik orang-orang yang taat ataupun orang-orang yang durhaka. Ditambah dengan ahlul kitab terdahulu. Ya, ditambah dengan ahlul kitab terdahulu. Jadi orang-orang Islam itu yang hanya menyembah Allah, ditambah dengan ahlul kitab terdahulu. Kemudian jahanam dimunculkan, neraka jahanam dimunculkan. Kemudian orang-orang Yahudi ditanya, apakah yang dahulu kalian sembah? Mereka menjawab, kami dahulu menyembah Uzair, anak Allah. Kemudian ada suara, kalian berdusta, Allah sama sekali tidak punya istri dan anak. Ini Yahudi menjawab demikian ya. Apa yang dulu kalian sembah? Mereka menjawab, kami menyembah Uzair, anak Allah. Kemudian muncul suara, kalian berdusta karena Allah sama sekali tidak mempunyai istri dan anak. Kemudian apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, ya, kemudian apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, kami ingin engkau memberi kami minuman. Duraos milih cek teh yang naon atau Mirinda. Itu jauh sewa Mirinda mah zaman naon Mirinda tapi itu limun di plastik teh nu sedotan make selang rek dibawa we ka ditu ka dieu cari dina saku. Artinya mereka ini meminta minum ya. Berilah kami minum. Kemudian ada suara, minumlah kalian. Lalu mereka berjatuhan di neraka jahanam tanpa hisab kan. Jadi orang kafir masuk neraka tanpa hisab. Biasanya seperti ini, yang tadinya ikuti apa yang kalian sembah, dimunculkan, ada yang tadi ada yang salib, ada yang berhala. Nah kemudian apa yang mereka sembah itu berjalan lalu lompat ke neraka. Seperti itulah proses orang kafir masuk neraka. Nah berilah kami minum. Kemudian
Ada muncul suara, minumlah kalian. Lalu mereka berjatuhan ke dalam neraka jahanam. Kemudian orang-orang Nasrani ditanya, apa yang kalian sembah? Apa yang dulu kalian sembah? Mereka menjawab, kami dahulu menyembah Isa Al-Masih, anak Allah. Maka dikatakan, kalian berdusta, karena Allah sama sekali tidak punya istri dan anak. Sekarang apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, berilah kami minum. Kemudian dikatakan, minumlah kalian. Dan mereka langsung berjatuhan ke dalam neraka jahanam, hingga tersisalah manusia yang menyembah Allah, baik orang yang soleh ataupun orang yang durhaka. Mereka ditanya, apa yang menyebabkan kalian tertahan? Padahal manusia lainnya sudah pergi. Ari maneh cari sing di diwerek naon itu. Ari maneh di dedekeun rek naon di batur mah sarinit. Ngarajelang tuh batur ngarajelang ka neraka misir milu. Kenapa kalian masih di sini sementara orang lain sudah sudah tidak ada kan semuanya yang tadi sudah semuanya sudah masuk neraka. Nah, kenapa kalian masih ada di sini? Mereka menjawab, kami memisahkan diri dari mereka dan kami adalah manusia yang paling membutuhkannya. Membutuhkan Allahnya, nyahnya di sini Allahnya. Kami adalah manusia yang paling membutuhkan Allah. Kami dengar ada seorang yang menyeru. Ya, kami mendengar ada yang menyeru. Hendaklah setiap kaum menemui yang mereka sembah. Dan kami di sini hanya menunggu Tuhan kami. Kemudian Allah Al-Jabbar mendatangi mereka dalam bentuk yang belum pernah mereka lihat pertama kali. Allah berfirman, akulah Tuhan kalian. Mereka menjawab, engkau adalah Tuhan kami, dan tidak ada yang berani mengajaknya bicara selain para nabi. Lantas para nabi berkata, bukankah di antara kalian dan Allah ada tanda yang kalian mengenalnya? Ya bukan kayak ini nih bagian ini nih ya. Tadi di hadis yang tadi nggak ada nih bagian ininya. Bukankah di antara kalian dan Allah ada tanda yang kalian mengenalnya? Mereka menjawab, ya, yaitu betis. Maka Allah pun menyingkap betisnya hingga setiap mukmin bersujud kepadanya. Coba wujud Allah seperti apa? Ada kakinya loh. Ada kakinya, ini ada betisnya. Ya nggak tahu, jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan seperti inilahnya ininya ini terjemahnya ya. Artinya apa kalian betul itu akan mengakui bahwa itu Tuhan kalian, itu Allah? Dari mana kalian tahu? Apa ada sesuatu yang kalian bisa mengenalnya? Ada betisnya? Apalnya kan betis Allah. Allah itu ada betisnya. Kemudian Allah menyingkap betisnya sehingga setiap mukmin bersujud kepadanya. Lalu tersisalah orang-orang yang sujud kepada Allah karena riya, karena sum'ah, sehingga ia bersujud dan punggungnya kembali menjadi satu bagian. Nah, nggak mau tahu nih, sebetulnya mesti dibaca penjelasannya sih ya. Tapi kita hanya baca ini saja sebagai hadis-hadis pelengkap lahnya dari yang pokok nih yang ada di Sahih Bukhari. Dan ada penjelasan demikian nih. Lalu tersisalah orang-orang yang sujud karena Allah, karena riya dan sum'ah, sehingga ia sujud dan punggungnya kembali menjadi satu bagian. Itu nggak tahu maknanya apa nih ya. Kemudian jembatan jahanam dipasangkan, dibentangkan, dipasang antara dua tepi atau dua tebing jahanam. Kami bertanya, wahai Rasulullah, memang jembatan tersebut itu apa namanya ya? Kalau di sini terjemahnya emang misteri, ada misteri apa gitu dengan jembatan tersebut? Ada apa? Mungkinnya ada rahasia atau ada ini misteri sih disebut di sini terjemahnya. Ada misteri apa gitu dengan jembatan tersebut? Jembatan, Rasulullah menjawab, jembatan itu bisa menggelincirkan, menjatuhkan,
ada pengait-pengait besi dan duri-duri yang besar serta tajam. Durinya yang terbuat durinya seperti duri pohon sa'dan. Kemarin juga sudah itunya durinya demikian. Orang mukmin ada yang melewatinya sedemikian cepat. Ada yang mampu melewatinya sekedipan mata. Ya sekedipan mata sekedipan mata lah gitu, sangat cepat begitu ya. Baru katakanlah sampai di ujung jembatan ini sekedipan mata sudah di seberang. Ada yang melewatinya kalau dalam hadis lain secepat kilat, sekedipan mata. Ya, ada yang ada yang bagaikan kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat hembusan angin, ada yang secepat naik kuda pilihan. Kendaraan lah pokoknya kendaraan yang cepat nih. Ada yang secepat naik kuda pilihan, ada yang seperti naik kuda tunggangan. Kuda ada nyal sih. Kuda ada nyal sih. Ari hewan kurban di mana tuh? Dulu kan ya kita sering mendengar nih bahwa kalau kita berkurban tuh maka hewan kurban itu akan menjadi tunggangan kita waktu menyeberang di sini. Ternyata enggak ada menurut hadisnya. Kau mau sapi kutujuhan ditunggangi oleh 7 orang atau sampai nang rempaya karampel gobra gabai ragrag atau kabar ya ragrag neraka. Ada yang seperti kuda tunggangan, ada yang selamat dengan betul-betul selamat tanpa cacat, artinya sampai di seberang dan tanpa cacat gitu ya. Namun ada juga nih yang selamat sampai ke seberang setelah tercabik-cabik oleh besi-besi pengait itu. Ada yang terlempar karenanya langsung masuk neraka jahanam. Ini belum dihisab. Ini kan belum dihisabnya. Artinya ini ada nih yang menyeberang ini siapa? Ini kan sisanya. Kalau yang lain sudah lebih dulu masuk neraka. Nah ini sisanya. Yang menyeberang jahanam ini adalah orang-orang Islam. Makanya tadi kan hanya orang-orang Islam, baik yang taat ataupun yang durhaka. Nah di sini nanti kelihatan waktu menyeberang orang Islam, ya, tapi orang Islam yang durhaka jatuh waktu menyeberang belum sampai ke sana, belum sampai ke seberang. Ya, ada yang selamat tapi dengan kondisi tercabik-cabik oleh besi-besi pengait itu. Ada yang terlempar karenanya dan langsung masuk ke dalam neraka jahanam. Hingga manusia terakhir kali melewati. Nah, ada yang melewatinya itu dengan diseret-seret, merangkak, ngeronang tadi ripuh pasti. Ada yang melewatinya ya dengan merangkak itu diseret-seret dan kalian tidak bisa sedemikian. Nah, ini kalimatnya begini nih ya. Kalian tidak bisa sedemikian gigihnya menyumpahiku terhadap kebenaran yang jelas bagi kalian daripada terhadap seorang mukmin ketika itu kepada Allah Al-Jabbar. Jika mereka melihat bahwasanya mereka telah selamat. Nah ini yang selamat nih ya ke seberang nih. Jika mereka melihat bahwa mereka telah selamat di kalangan, jika mereka melihat bahwasanya mereka telah selamat di kalangan teman-teman mereka, nah mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kawan-kawan kami mendirikan sholat bersama kami dan berpuasa bersama kami dan beramal soleh bersama-sama kami. Tanu ditanyakan menu kitu nusuk berjamaah anu tara mau ditanyakan utara berjamaah. Coba sekali gini ya,
Mereka yang selamat itu kemudian mereka menanyakan, ya wahai Tuhan kami, sesungguhnya kawan-kawan kami yang biasa mendirikan sholat bersama kami berjamaah kan, melaksanakan ibadah saum bersama kami dan bersama soleh bersama kami. Kemudian Allah berfirman, pergilah kalian, siapa di antara kalian dapatkan dalam hatinya masih ada seberat dinar keimanan, maka keluarkanlah dia. Dan Allah mengharamkan bentuk mereka dalam neraka. Tapi ini dengan catatan sihnya, tapi ini dengan catatan. Yang dimaksud dengan yang kalimat barusan seolah-olah begini, begitu sampai di seberang, nah mereka mempertanyakan, seolah-olah langsung begitu sampai di seberang mereka mempertanyakan, ya Allah kawan kami di mana yang biasa berjamaah bersama kami, yang biasa saum. Kemudian di sini kan Allah memerintahkan cari ke dalam neraka, kemudian keluarkan. Ini seolah-olah ini bisa membebaskan gitu ya, seolah-olah bisa membebaskan kawannya yang harus masuk neraka. Ini seolah-olah demikian nih maknanya nih ya. Nah, padahal kan setiap orang, apalagi ini yang tadi jatuhnya, apalagi yang orang ini kan ada yang jatuh ketika menyeberang. Ini orang macam apa? Orang yang dosanya seperti apa? Orang yang baru selangkah dua langkah sudah jatuh dan masuk neraka. Artinya orang ini masuk neraka tanpa hisab. Seperti apa? Mirip kafir itu kan. Kalau kafir kan demikian tadinya. Inilah orang-orang yang masuk nerakanya sama dengan cara masuk nerakanya orang-orang kafir. Ini kalau kita kaitkan ke hadis yang ini seringnya terbawa gitu hadis ini. La tatma'unna sunnana man kana qablakum. Ini Rasulullah bicara kepada orang Islam. Kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Artinya ini cara mengikutinya, meskipun Rasulullah SAW menyebutkan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya akhirnya bablas. Akhirnya agamanya tetap Islam, tapi cara hidupnya sudah bisa disebutkan betul-betul 100% cara hidup orang kafir. Pantaslah kalau masuk nerakanya pun sama dengan mereka. Nah, apakah dia akan selamat karena punya kawan yang soleh? Ini seolah-olah demikian nih maknanya. Begitu sampai di seberang, Rasulullah kawan saya mana yang biasa berjamaah? Penudit yang nganter sok berjamaah. Orang yang hidup seperti kafir mungkin nggak sholatnya berjamaah? Bisa jadi sholat waitara, dan sholatnya saja nggak pernah, karena sudah betul-betul mengikuti cara hidup orang kafir. Orang kafir kan tidak sholat. Nah, jadi jangan ada yang kalian kenal itu yang seperti ini. Rasulullah kawan kami di mana yang biasa berjamaah, yang biasa mengerjakan ibadah saum bersama kami, biasa beramal soleh yang lain bersama kami. Nah, kalau orang yang sudah total, mungkin hanya bisa total atau 99,9% lah hidupnya itu seperti kafir, nggak akan mungkin mereka sholat berjamaah. Dan tetap saja sebetulnya Rasulullah SAW pun tidak bisa menyelamatkan seseorang kalau mereka harus masuk neraka. Ya, Rasulullah SAW sendirinya tidak bisa menyelamatkan sampai tidak jadi masuk neraka, padahal dosa mereka banyak, padahal mereka harus disiksa di neraka dalam waktu yang lama. Nah, misalnya kan kalau secara rasa gitu, kan Rasulullah SAW itu amat sangat menyayangkan Abu Thalib masuk neraka dan abadi. Karena oleh Rasulullah SAW itu sangat terasa jasa kebaikan Abu Thalib kepada Rasulullah itu sangat terasa. Karena Abu Thalib kan yang mengurus Rasulullah sejak anak-anak sampai remaja, sampai diarahkan gitulah hidupnya. Sampai menjadi Nabi pun Abu Thalib melindungi Rasulullah, tapi tidak masuk Islam.
sangat menyayangkannya. Makanya Abu Thalib itu sangat berkeinginan masuk Islam. Di akhir hayatnya Rasulullah kan membisikkan, ucapkan la ilaha illallah. Mungkin kalau dalam bahasa kitanya, biar aku berani nantilah pasang badan di hadapan Allah. Tapi kan ini supaya selamat itu ya ucapkanlah la ilaha illallah. Ternyata Abu Thalib menolak. Nah Rasulullah kan nggak bisa menyelamatkan. Jadi jangan sampai ini ya maknanya gitu ya. Ada orang yang masuk neraka, lalu dia punya kawan yang soleh, diangkat, sedang disiksa, dipukuli oleh malaikat. Ambil malaikatnya didengkai kali kima bawaturan saya, enggak bisa demikian. Tetap saja setiap orang itu harus membayar kesalahannya. Nah, ternyata kan yang tadinya mempertanyakan itu bukan langsung begitu sampai di seberang mereka menanyakan kawannya. Maknanya nanti setelah masa hukumannya habis Allah baru memerintahkan. Ya Allah baru memerintahkan itu ada yang kena silahkan keluarkan dari dalam neraka. Jadi ada dua riwayat berartinya keluarnya seseorang dari neraka itu. Kalau di riwayat yang tadi Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka. Dan malaikat mengenali mereka yang akan dikeluarkan itu dari bekas sujudnya. Kalau di hadis ini kan karena ketika di dunianya sama-sama suka berjamaah sholatnya. Ya sama-sama mengerjakan saum tadi disebutkannya dan sama-sama suka beramal soleh. Nah, kita lanjutkan lagi ini sampai ke yang tadinya Allah memerintahkan pergilah kalian, siapa di antara kalian dapatkan dalam hatinya masih ada seberat dinar keimanan maka keluarkanlah dia. Dengan catatan nih ya, setelah masa hukumannya habis. Bukan artinya jadi superhero lah gitu, superhero turun ke neraka sedang disiksa ambil, penjaganya menghalangi dilawan, bukan demikian. Rasulullah saja kalau secara rasa tadi kan sangat menyayangkan Abu Thalib masuk neraka, tapi kan nggak bisa apa-apa. Ya Rasulullah SAW saja kan tidak bisa menyelamatkan siapapun. Ayat Quran juga banyak, ada beberapa lahnya ayat yang menerangkan demikian. Di surat Luqman 33 gitu nggak salah, di Al-Baqarah juga ada. Di surat Ibrahim ada yang saya ingatnya itu yang la yajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa menyelamatkan gitulahnya la yajzi nafsun an nafsin syai'a, itu seseorang tidak bisa menyelamatkan siapapun sedikit pun nggak bisa. Nah pergilah kalian ya siapa di antara kalian yang tadi dalam hatinya masih ada seberat dinar keimanan, keluarkanlah dia. Dan Allah mengharamkan bentuk mereka dalam neraka. Maka mereka datangi kawan-kawan mereka, sementara sebagian mereka telah terendam dalam neraka. Ada yang sampai telapak kakinya, ada yang setengah betisnya, sehingga mereka mengeluarkan siapa saja yang mereka kenali. Kemudian mereka kembali dan Allah berkata, pergilah kalian sekali lagi dan siapa yang kalian temukan dalam hatinya ada seberat debu keimanan, keluarkanlah dia. Coba ini dikeluarkannya bareng nggak? Tadi ada yang imannya sebesar dinar di dalam hatinya, yang ini yang barusan siapa yang kalian temukan dalam hatinya ada iman meskipun hanya sebesar debu, keluarkanlah dia. Maka mereka mengeluarkan siapa saja yang mereka kenal. Jadi jangan seperti ini. Kenal saya nggak? Kalau nanti saya keluarkan. Mau ngecek orang teh atuh saya ke neraka dulu pun gitu. Coba. Kalau kenal saya nggak? Dibalik kudune kalau saya mengenali seseorang saya nggak akan mengeluarkan.
Kalau seseorang menanyakan demikian, kenal saya enggak? Iya, itu kenal, saya enggak. Kan yang mengeluarkan itu mengeluarkan yang dia kenal, bukan orang yang di nerakanya mengenali. Bisi ke orang itu asup itu ngegeroan nih, wawuheun gini ke orang. Ada orang betul wawuh, mau diangkat, mau dikeluarkan. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, menikinya Rasulullahnya, jika kalian tidak mempercayaiku, bacalah surat An-Nisa. Allah tidak menzolimi seberat biji sawi pun. Jika ada kebaikan, maka Allah melipat gandakan balasannya. Nah, satu panjang eneh ya lah nya kaditu nama no sampai kepada orang yang terakhir teh lah seperti apa gitunya proses masuknya ke dalam surga. Ada bagian-bagian yang ininya nih ya, yang tidak ada nih di riwayat yang tadi nih ya. Ya kesananya nih tentang syafaat, yang tentang syafaat nih di akhir hadisnya ini tentang syafaat. Maka aku berangkat, kata Rasulullah SAW ya, maka aku berangkat dan aku keluarkan dari neraka. Ini dengan syafaatnya nih. Ini Rasulullah yang melakukan, bukan sahabatnya. Bukan sahabat kawan, bukan kawan dari seseorang. Aku berangkat dan aku keluarkan mereka dari neraka. Untuk kemudian aku masukkan ke dalam surga. Sehingga tidak tersisa dalam neraka selain orang yang ditahan oleh Al-Quran. Yaitu orang yang wajib abadi. Orang yang dinyatakan di dalam Al-Quran wajib abadi. Nah, kemudian Rasulullah membacakan ayat surat Al-Isra ayat 79. Satu katanya. Kemudian sekarang riwayat Ahmad, riwayat Ahmad ada banyak nih. Sebentar nih riwayat Ahmad nih, nomor hadisnya nomor 23.649. Nah, hima ponok hima ya. Ini kita baca terjemahnya saja nih ya, supaya nggak waktu nih. Alah, hadis nu ieu. Dari Aisyah, ia berkata, nah saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah pada hari kiamat seseorang masih ingat mantan? Hadis. Apa seseorang masih ingat mantan? Lalu, wahai Rasulullah, apakah pada hari kiamat seseorang akan mengingat orang yang dicintainya? Banyak artinya tadi mana salah terjemah tadi mah. Apakah seseorang akan mengingat orang yang dicintainya? Nah, karena kan situasinya kan di neraka sesuatu situasinya di akhirat itu seperti yang di surat Abasa, fa iza ja'atis sohoh nya yauma yafirul mar'u min akhi, itu kan lari dari orang-orang terdekat, dari saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, dari istrinya, dari siapapun. Nah, Aisyah bertanya seperti ini, wahai Rasulullah, apakah seseorang akan mengingat orang yang dicintainya? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, ketika berada di 3 kondisi seseorang tidak ingat lagi, yaitu 1, ketika sedang dihisab atau mizan di sininya timbangan, yaitu 1 ketika seseorang sedang menjalani proses pengadilan, berarti kan dihisab atau ditimbang sebutannya ya. Ya, wahai Aisyah, ketika berada di 3 kondisi seseorang tidak ingat lagi orang-orang yang dicintainya, yaitu 1 ketika sedang diadili oleh Allah, ditimbang atau dihisab hingga diketahui apakah lebih ringan atau lebih berat, maka itu pun tidak mungkin ingat. Kemudian yang kedua,
ketika diberikan kitab catatan amal. Nah, kemungkinannya catatan amalnya itu diberikan dengan tangan kanan atau dengan tangan kirinya, maka itu pun tidak mungkin ingat. Dan yang ketiga, ketika keluar sebuah leher dari kobaran api yang edan menggiring mereka, seraya berkata, saya ditugaskan untuk 3 hal. Saya ditugaskan untuk 3 hal. Saya ditugaskan untuk orang yang menyatakan ada Tuhan selain Allah dalam peribadatan. Saya ditugaskan untuk orang yang tidak beriman terhadap adanya hari pengadilan. Dan saya ditugaskan untuk semua orang-orang yang bengis lagi pembangkang. Lalu ia menggiring mereka dan mencampakkan mereka ke dalam kobaran api. Dan di neraka ada sebuah jembatan. Jadi dalam neraka, di dalam neraka nih. Di neraka ada sebuah jembatan yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di atasnya terdapat serigala-serigala buas dan duri-duri yang tajam. Kesemuanya akan mengenai orang yang Allah kehendaki. Dan di atasnya juga terdapat sekelompok orang yang berjalan bagaikan kedipan mata. Anu tadi teh nya nu kemarentas ieu mun geus di neraka ieu ini. Ini mereka yang sudah di neraka nih melihat di atasnya. Nah, di atasnya terdapat kelompok orang yang melintasinya bagaikan kedipan mata, ada yang bagaikan kilat, angin, kuda perang yang berlari bagaikan kendaraan yang berjalan. Dan para malaikat berkata, wahai Tuhan atau ya Allah, selamatkanlah. Lalu selamatlah orang yang diselamatkan, dan ada pula yang terkoyak-koyak dan api yang membelit wajahnya. Ini hadis ini ya menerangkan ada orang yang ya itu yang tadi yang sudah lebih dulu masuk neraka, mereka melihat nih di atasnya di jembatan itu ada orang-orang yang sedang melintasnya, yang sedang menyeberangi. Satu lagi nih masih hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis yang ini nih dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, apakah kamu tahu berapa luasnya neraka jahanam? Saya berkata, tidak tahu. Ibnu Abbas berkata, baiklah, demi Allah, kalian tidak tahu. Sesungguhnya antara ujung telinga salah satu penduduk jahanam dengan pundaknya, jarak antara telinga dan pundaknya sama dengan perjalanan 70 tahun. Ini yang bahwa penghuni neraka itu akan memuai, membesar, nah hingga menjadi sebesar ini. Jarak antara telinga nih, jarak antara telinga dan pundaknya yang panjangnya sama dengan 70 tahun perjalanan. Dan di dalam neraka jahanam itu ada lembah-lembah nanah dan darah. Nah, saya Mujahid bertanya, yang Anda maksud sungai mungkin bukan lembah. Ibnu Abbas berkata, bukan lembah. Kemudian Ibnu Abbas berkata, apakah kalian tahu berapa luas jahanam? Mujahid berkata, tidak. Ibnu Abbas berkata, pengulangan ya. Nah, baiklah, demi Allah, kamu tidak akan tahu. Aisyah telah menceritakan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah, dan bumi semuanya berada di dalam genggamannya pada hari kiamat, sementara langit-langit itu digulung dengan tangan kanannya. Lalu di mana manusia pada waktu itu, wahai Rasulullah? Ya, ketika terjadi kiamat gitu kan, bumi digenggam, kemudian langit digulung dengan tangan kanannya. Nah, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, di mana manusia pada waktu itu? Rasulullah menjawab, mereka berada di sebuah jembatan jahanam.
Satu lagi, itulah kita baca ini riwayat-riwayat ini saja nih ya, riwayat Imam Ahmad yang saya catat nih, yang saya temukan nih. Yang ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik, ya, dari Anas bin Malik, ya semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Nabi SAW menceritakan kepadaku, saya akan berdiri menunggu umatku yang menyeberang di atas jembatan Jahanam. Ini yang ada kaitannya dengan jembatan Jahanam nih. Rasulullah SAW menceritakan, saya akan berdiri menunggu umatku yang menyeberang di atas Sirat, di atas jembatan Jahanam. Maka Isa alaihi salam datang kepadaku dan berkata, ini para nabi yang datang kepadamu wahai Muhammad, mereka meminta mereka meminta berkumpul kepadamu dan memohon kepada Allah agar mengelompokkan manusia menjadi beberapa bagian menurut kehendak Allah karena kesusahan yang menimpanya, dan manusia waktu itu mulutnya disumbat karena banjir keringat. Yang kemarinnya tentang mahsyar kan demikiannya, kondisi mahsyar itu karena matahari sangat dekat sehingga semua manusia itu akan berkeringat dengan hebat lah gitu ya. Nah, karena kesusahan yang menimpa manusia pada waktu itu, ya, ada yang mulutnya tersumbat karena banjir keringat, ada orang yang beriman berada di keringat seperti itu. Nah, ini sebutan seperti ini ya. Orang yang beriman berada di keringat tersebut seperti orang yang kena flu. Sedangkan orang kafir bagaikan diliputi oleh kematian. Ya, terendam itu dengan keringatnya sendiri, itu bagai yang diliputi oleh kematian. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, tunggulah hingga aku kembali kepadamu. Nah, kemudian Rasulullah SAW pergi hingga berdiri di bawah arasy dan bertemu dengan sesuatu yang tidak pernah ditemui oleh malaikat pilihan dan para nabi. Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada malaikat Jibril agar mengatakan, pergilah kepada Muhammad dan katakan kepadanya, angkatlah kepalamu, bangkitlah, mohonlah kamu akan diberi dan berilah syafaat. Kamu akan diizinkan memberi syafaat. Kemudian Rasulullah bersabda, maka saya diberi izin memberi syafaat kepada umatku untuk mengeluarkan satu orang dari 99. Dan saya masih berulang kali pulang perginya memohon kepada Allah, maka saya tidak mau berdiri kecuali setelah Allah izinkan memberi syafaat. Hingga Allah Azza wa Jalla memberiku dari itu semua dengan firman-Nya, wahai Muhammad, ikut sertakanlah umatmu siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, meskipun hanya sehari saja. Artinya menjelang kematiannya di sini ya. Meskipun hanya sehari saja yang ia ikhlas mengucapkan kalimat tersebut dan meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, yang terkait jembatannya tadi di awalnya, aku berdiri di jembatan menunggu umatku. Nah, ternyata gitu kan ada Nabi Isa yang datang kemudian mengatakan seperti tadi, minta bantuan gitu. Ternyata Nabi Isa juga ya, karena orang-orang itu kan saat itu tersiksa, terendam dengan keringatnya sendiri. Kemudian satu lagi nih. Yang ini tadi sudah belum nih ya. Ini hanya sekadar ini saja, ini melengkapi ini hadis yang ada di Sahih Bukhari. Nah, yang ini mungkin yang belum nih. Dari Abu Bakroh, dari Nabi SAW, beliau bersabda, pada hari kiamat
kelak manusia akan dibawa ke jembatan, ke sebuah jembatan di atas neraka jahanam. Maka setiap sisi dari jembatan tersebut menjatuhkan manusia. Kalau tadi kan yang menggelincirkan itu kan di hadis yang sebelumnya tadi. Ya, setiap sisi jembatan tersebut yang menjatuhkan manusia seperti berebutnya anai-anai ke arah api. Nah, beliau berkata dengan rahmatnya maka Allah menyelamatkan orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian para malaikat, para nabi dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid diizinkan untuk memberikan syafaat pertolongan. Lantas mereka memberi syafaat dan berhasil mengeluarkan mereka, orang-orang yang berada di dalam neraka. Kemudian mereka memberikan syafaat dan berhasil mengeluarkan mereka dari dalam neraka. Kemudian mereka memberi syafaat dan berhasil mengeluarkan mereka dari dalam neraka. Afan menambahkan, lalu beliau bersabda, dan mereka memberikan syafaat lagi dan berhasil mengeluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan walau hanya sebesar biji sawi. Tetap ya ini dengan makna, bukan artinya begitu jatuh langsung dikeluarkan. Orangnya sebesar biji sawi ini kan di hadis yang lain, inilah orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka setelah ya di nerakanya paling lama. Ya, setelah di nerakanya paling lama nih yang orang ini yang terakhir disebutkan di sini, mereka berhasil mengeluarkan orang-orang dari dalam neraka, yaitu orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya seberat biji sawi atau sebesar debu lah gitu ya. Nah, kalau berdasarkan hadis yang lain ini yang tentang yang memberi syafaat berarti itu ada 3 nabi ya. Di menurut hadis ini malaikat juga memberi syafaat, kemudian orang-orang yang mati syahid. Nah, di hadis yang lain ini tentang keutamaan orang yang mati syahid itu adalah sejalan dengan yang ada di sini. Mereka itu dibolehkan memberi syafaat, menolong lah, bukan memberi syafaat mereka dibolehkan menolong. Nah, ternyata kan menolongnya itu mengeluarkan mereka dari dalam neraka. Tapi bukan dengan arti orang itu harus disiksa di neraka lalu diselamatkan oleh orang-orang yang mati syahid. Itu bukan demikian. Karena semua orang itu akan masuk neraka sesuai dengan amalnya sendiri. Contohnya itulah Abu Thalib, Rasulullah itu secara rasa ingin menyelamatkan Abu Thalib. Nah, karena kebaikan jasa Abu Thalib kepada Rasulullah itu sangat besar, sangat banyak. Sejak anak-anak Rasulullah itu kan diurus oleh Abu Thalib. Setelah ibunya meninggal diurus oleh kakeknya. Gak lama ternyata kakeknya meninggal diurus oleh Abu Thalib. Sampai menikah, sampai jadi nabi. Bahkan setelah jadi nabi pun Abu Thalib ini menjadi melindungi nabi. Setelah Abu Thalib meninggal, orang-orang di Mekahnya, kaum kafir Quraisy di Mekah semakin menjadi-jadi atau semakin berani untuk mengganggu Rasulullah SAW. Kemudian Allah memerintahkan hijrah. Karena ini gangguan dari kaum kafir Quraisy ini semakin menjadi-jadi setelah Abu Thalib meninggal. Jasa kebaikan Abu Thalib itu sangat besar. Sehingga Rasulullah itu sangat menyayangkan Abu Thalib itu masuk kafir, mati kafir, dan Rasulullah kan nggak bisa apa-apa karena Allah sudah menetapkan orang kafir masuk neraka dan abadi. Jadi jangan sekali-kali ini diartikannya di seperti ini banyak orang yang menolong kawannya gitunya ya di dalam neraka. Iya memang ada yang demikian, tapi bukan artinya harusnya masuk neraka atau baru saja dimasukkan ke dalam neraka susulan. Disiksa di neraka teh oleh api neraka, oleh malaikat penjaganya, ambil. Unsuk malaikat naon eta teh jadi bawa segala cicing ieu balad saya. Sias beratnya.
Lila kene hukuman dari dia. Wah, kumaing itu. Bukan demikiannya. Mereka ini oleh Allah diperintahkan mengeluarkan, yang disebut menolong itu mengeluarkan orang yang dikenalnya setelah masa hukuman di nerakanya habis. Karena mereka masuk neraka dan disiksa itu sesuai dengan amal mereka. Karena orang yang ini ya, itu di surat Al-A'la, ini juga mengulang sihnya waktu menjelaskan surat Al-A'la. Di surat Al-A'la itu kan ada ayat yang bunyinya la yamutu fiha wala yahya. Tidak mati, nggak mati berarti sampai kapanpun nih. Juga tidak hidup. Ternyata ayat itu untuk orang-orang kafir. Adapun orang kafir atau orang yang abadi di neraka, mereka itulah mukimin, mereka itulah penghuni sesungguhnya, mereka itu penduduk asli neraka karena mereka di situ selamanya abadi. Adapun orang-orang yang masuk neraka tapi dia akan keluar dari dalam neraka. Ketika masa hukumannya habis, orang itu akan mati di dalam neraka. Sebutlah jasadnya terbujurlah di dalam neraka. Ini masa hukumannya habis nih ya. Mati di dalam neraka. Ya, orang mati kan tidak bisa bergerak. Makanya nanti akan ada yang mengambil. Akan ada yang datang mengambil. Diambil dari dalam neraka. Ta'etanu disebut mengeluarkan kawannya dari dalam neraka. Orang orang yang tidak abadinya di neraka, ketika habis masa hukumannya dia akan mati. Artinya dia masih ada di dalam neraka tapi sudah tidak merasakan siksaan karena dia sudah mati. Nah kalau mati kan gak bisa apa-apa, gak bisa bergerak. Nah nanti akan ada yang mengambil. Nah kalau menurut beberapa hadis, nah Allah akan memerintahkan kepada penghuni surga, itu kawan kamu bukan? Kamu kenal nggak? Ambil tuh, kasihan. Dia ambillah dari dalam neraka, kemudian diciprati dengan air dari Nahrul Hayat, hidup lagi orang tersebut. Nah dicipratinya dengan air dari Nahrul Hayat, maka orang itu hidup lagi. Selanjutnya mandi sendiri, wah mau kudu kemudian mandi serangan kadinya. Bener begitu, hidup lagi poksai langsung ke dalam air kehidupan, begitu muncul itu sudah bersih. Dicipratinya diciprati dengan air itu yang mati menjadi hidup. Karena setelah hidup orang itu dia bersih-bersih sendirinya. Membersihkan badannya, karena ketika keluar dari neraka itu kan gosong tanah ge naon sukuna jelagana ge berasenti mun dina awakna ge gosong bekas siksaan di neraka. Diciprati hidup, kemudian orangnya bersih sendiri, katakanlah mandi, itu disebutnya mandi di sana. Setelah mandi, begitu muncul dari dalam Nahrul Hayat itu sudah dalam keadaan bersih, baru boleh masuk ke dalam surga. Begitu mentutungkan si udah kocan, we bungkul nu bodas teh jeung bekas sujudnya. Si udah kocan, apa ada kocan tuh? Eta nu nu eta teh pokona malah nu udah kocan namanya pokona mah. Masih ada waktu lah sedikit lagi nih ya. Ada sekarang menurut pada riwayat Muslim nih. Pada riwayat Muslimnya yang terkait dengan hal ini nih, hadis nomor 278. Dari Jabir bin Abdullah. Ya, dari Jabir bin Abdullah ditanya tentang kebangkitan di akhirat atau pada hari kiamat atau di akhirat. Nah dia menjawab. Nah Jabir mengatakan kita dibangkitkan pada hari kiamat begini gitulahnya. Kita dibangkitkan di akhirat itu nanti begini. Lihatlah apa itu di atas manusia.
Lalu dipanggillah umat-umat dengan berhalanya dan sesuatu yang mereka sembah ketika di dunia secara berurutan. Jadi satu per satu itu ya, disamakan isinya dengan tadinya, bahwa manusia itu akan diperintahkan untuk berbaris sesuai dengan sembahannya masing-masing ketika di dunia. Setelah itu Allah datang kepada kita lalu berfirman, siapa yang kalian tunggu? Mereka pun menjawab, kami menunggu Tuhan kami. Allah berfirman, akulah Tuhan kalian. Mereka berkata, hingga kami melihatmu dulu. Tampaklah pada mereka Allah tertawa. Tapaleun cek Allah teh. Aku Tuhan kalian. Wah, mana buktinya? Seri Allah teh, itu percayanya. Jabir melanjutkan, lalu Allah membawa mereka dan mereka pun mengikutinya. Setiap seorang di antara mereka, baik munafik ataupun mukmin, akan diberi cahaya. Bukan, ini agak beda nih redaksinya nih, beda dengan yang sebelumnya. Nah, setiap di antara mereka, baik munafik atau mukmin, akan diberi cahaya. Kemudian mereka mengikuti cahaya tersebut melalui jembatan neraka. Di atasnya terdapat besi-besi pengait berduri yang merenggut siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian cahaya orang-orang munafik padam. Waktu di dunianya juga kan mereka nggak berpegang kepada cahaya kan. Kemudian cahaya orang-orang munafik padam, sedangkan orang-orang mukmin ya tetapnya dengan cahayanya itu mereka selamat. Nah, selamatlah rombongan pertama. Nah, ini grup pertama yang cepat kilat tadinya, yang paling dulu rombongan pertama. Selamatlah rombongan pertama yang terpancar pada wajah mereka bagaikan bulan purnama, sejumlah 70.000 orang tanpa dihisab. Ini kelompok pertamanya kan yang disebut kelompok pertama itu tadi orang yang menyeberangnya itu hanya dalam waktu sekedipan mata. Ya, begitu mengedipkan mata sudah sampai. Ini kelompok pertama ada 70.000 orang tanpa dihisab. Kemudian orang-orang berikutnya seperti terangnya bintang-bintang di langit. Kemudian ya demikianlah seterusnya. Kemudian syafaat diizinkan. Mereka pun memberi syafaat sehingga mereka dapat keluar dari neraka, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan dahulu di hatinya terdapat kebaikan, terdapat iman meskipun hanya sebesar gandum, biji gandum. Mereka akan ditempatkan di halaman surga. Itu ya tahan. Kedua dibahas terjemahnya di di pelataran, di halaman, di emperan gitu. Mereka ditempatkan di halaman surga. Lalu ahli surga akan memerciki mereka dengan air sehingga daging mereka tumbuh bagaikan tumbuhan setelah banjir, dan hilanglah hangusnya. Kemudian orang yang terakhir meminta sehingga diberikan kepadanya dunia dan 10 kali lipatnya. Satu lagi nih riwayat Muslim nih, yang terakhir nih, satu lagi riwayat Muslim nih. Agak panjang juga nih. Huzaifah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari akhir, nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan semua manusia. Lalu orang-orang mukmin bangkit dan surga telah didekatkan kepada mereka. Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Nah, orang-orang yang beriman ya dihidupkan, dibangkitkan, dan surga telah didekatkan kepada mereka. Ya, mereka mendatangi Nabi Adam, mereka memohon, wahai Bapak kami, mohonkanlah agar pintu surga segera dibukakan untuk kami. Nabi Adam menjawab, aku tidak pantas memintakan hal itu untuk kalian. Bukankah aku dulu
pernah dikeluarkan dari sana. Nabi Adam, aduh, era sudah kan dulu saya itu diusir dari sana, dari surga. Sekarang kalian minta saya membukakan pintu surga. Nabi Adam di sini, aku tidak pantas memintakan hal itu untuk kalian. Bukankah yang mengeluarkan kalian adalah karena kesalahan bapak kalian ini dari surga ini? Pergilah kalian dan mintalah kepada anakku Ibrahim. Rasulullah kemudian melanjutkan, lalu Ibrahim menjawab, aku juga tidak pantas memintakan hal itu untuk kalian. Ini untuk membuka pintu surga nih ya di sini nih, bukan syafaat. Bukakanlah pintu surga untuk kami. Nabi Adam, aku tidak bisa. Kemudian Nabi Ibrahim nih, aku juga tidak pantas memintakan hal itu untuk kalian. Aku hanyalah seorang kekasih Allah yang di depannya masih ada beberapa orang yang lebih dikasihi. Mintalah kepada Nabi Musa. Dialah orang yang pernah diajak bicara oleh Allah secara langsung. Mereka pun meminta kepada Nabi Musa, namun Nabi Musa pun menjawab, aku tidak pantas memintakan hal itu untuk kalian. Mintalah kepada Nabi Isa. Dia diciptakan dengan kalimatullah dan ruhnya. Tapi Nabi Isa juga menolak seraya berkata, aku tidak pantas meminta hal itu untuk kalian. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan dibukakanlah pintu untuknya. Rasul berdiri, kemudian dibukakanlah pintu untuknya. Kemudian dimunculkanlah amanah dan silaturahmi. Dan muncullah gitu, dimunculkan ya, pintu surganya dibuka, kemudian dimunculkanlah dua hal, amanah dan silaturahmi, hingga keduanya, amanah dan silaturahmi itu berdiri di dua sisi, di dua tepi jembatan, di dua, jadi di kanan kirinya, di kanan kiri jembatan. Dan dimunculkanlah amanah dan silaturahmi hingga keduanya berdiri di tepi jembatan kanan, jadi sebelah kanan dan kiri jembatan. Lalu orang yang paling cepat dari kalian saat melewati jembatan tersebut itu secepat kilat. Nah, ternyata ini kan yang menentukan ketika menyeberang jembatan itu adalah dua hal. Ada nggak pada seseorang amanah dan silaturahmi? Ini yang mengawal tadi, karena ininya di kiri kanan jembatan itu ada amanah dan silaturahmi. Yang pada dirinya ada nggak, pada diri seseorang ada nggak dua hal ini? Itu nanti yang akan menjadi pengawal gitulah, yang akan menyelamatkan, yang menentukan nasib seseorang ketika menyeberang jembatan tersebut. Ini wajib dipelihara, berartinya ini wajib ada, wajib dipelihara nih, amanah dan silaturahmi. Orang yang paling cepat tadinya, orang yang paling cepat melewati jembatan tersebut seperti kilat. Abu Hurairah bertanya, secepat kilat itu bagaimana maksudnya? Beliau menjawab, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu lihat bagaimana kilat itu berlalu dan kembali hanya dalam sekejap mata. Kemudian yang kedua, secepat hembusan angin. Lalu berikutnya yang menyeberangnya secepat burung terbang. Ada juga orang yang berlari dengan kencang di atasnya disebabkan ya sedemikianlah amalnya. Ketika itu Nabi kalian berdiri di dekat Sirat dan mendoakan, wahai Tuhanku, selamatkanlah dia. Itu setiap kali ada menyeberangnya Rasulullah itu mendoakan demikian. Tapi tetap kan yang menentukan tadi kan, punya nggak pengawalnya, amanah dan silaturahmi. Sampai pada hamba-hamba yang amalannya sangat sedikit, hingga ada seseorang yang datang dan tidak dapat menapaki jembatan itu kecuali dengan merangkak. Ada juga
Sedangkan pada kedua sisinya nih terdapat rangkaian besi-besi pengait tajam yang tergantung dan akan merenggut setiap orang yang diperintahkan untuk diambil. Hingga ada orang yang selamat sampai ke seberang tapi tubuhnya tercabik-cabik, dan ada pula yang akhirnya terlempar ke dalam api neraka. Dan demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, sesungguhnya dasar neraka itu bisa dicapai dalam perjalanan 70 tahun. Dasar dari neraka itu bisa dicapai dalam waktu 70 tahun. Nah itulahnya, ini kan judulnya Babun As-Siratu Jisru Jahannam. Bab ini yaitu tentang jembatan Jahanam, yaitu jembatan yang nanti dimunculkan oleh Allah di antara dua tebing neraka. Nah, orang-orang yang tadi kan ada berartinya ada orang-orang yang tidak berhak itu melewati jembatan tersebut, karena melewati jembatan tersebut itu mau ke surga. Nah, orang-orang kafir nggak akan, justru jembatan ini dimunculkan kan setelah orang kafir dimasukkan lebih dulu ke neraka, tinggallah orang-orang Islam, barulah diadakan jembatan. Namanya nyebrang itu untuk intinya kan menyeberang itu menuju ke surga. Tapi ya beragamlah nasib orangnya, ketika menyeberangnya saja ternyata sudah ada yang celaka dan jatuh dari sana, berarti kan tidak dihisab, masuk neraka tanpa hisab, belum sampai ke seberang sudah jatuh di sana. Ada berarti orang Islam itu yang demikian nanti di akhiratnya masuk neraka tanpa hisab seperti orang-orang kafir. Nah, kalau saya ingat hadis yang tadi, berartinya inilah orang-orang Islam yang ya bisa jadi sudah hidupnya itu betul-betul mengikuti cara hidup orang kafir. Seperti itu juga nanti di akhiratnya, seperti mereka, seperti orang kafir. Hanya seperti diberi harapan itunya menyeberang, dan menurut hadis ini surga di seberang dan pintunya sudah dibuka. Ya menyeberanglah. Nah, ternyata seperti ini. Ada yang jatuhnya terakhirnya Rasulullah menyebutkan, ada pula orang yang akhirnya terlempar ke dalam neraka Jahanam, jatuh dari jembatan tersebut. Teruslah saya kira ini lebih lengkap mungkinnya dari hanya satu hadis yang ada di bab ini yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari. Berarti tinggal berapa bab lagi nih? Bab 53 tentang telaga nanti. Barusan bab 52-nya hanya satu hadis. Bab 53 nanti berikutnya tentang telaga yang dikenalnya dengan sebutan Telaga Al-Kautsar. Ya inilah bab terakhir. Ini bab terakhir nanti dalam kitab Buriqoq itu tentang ini, tentang telaga. Semuanya ada 18 hadis nanti di bab ini nih. Yang dikenalnya dengan telaga Rasulullah SAW itu dikenal dengan sebutan itu Telaga Al-Kautsar. Terus berarti beres tanya bab pertama barusan ditambah beberapa dari hadis dari riwayat lainnya tentang jembatan Jahanam.